Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari pertama ini, dalam minggu yang kedua. Mari kita bersyukur dengan menyambut melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu, setiap kali Allah berhubungan dengan manusia siapapun atau dengan ciptaannya, umatnya, Allah selalu berhubungan dalam hubungan covenant, perjanjian. Dalam arti ini bahwa Allah sendirilah yang berinisiatif, Allah yang proaktif untuk boleh mengikat perjanjian dengan umatnya. Nah, perjanjian yang dibuat Allah itu adalah sebuah hubungan yang bersifat mengikat dan sekaligus intim, seperti janji pernikahan. Nah, perjanjian yang Allah ikat dan jalin atau bangun itu sejak Yesus datang pertama kali di dunia sampai dengan sekarang ini, dan nanti juga yang akan datang. Dia kembali. Nah, perjanjian yang disebut itu namanya adalah perjanjian baru atau New Covenant. Nah, mengapa ada perjanjian baru? Jawabannya yang ada di dalam Ibrani 8 ayat 7. Bacaan kita tapi di ayat 7 berkata, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Artinya, kalau ditanya mengapa ada perjanjian baru, berarti perjanjian yang pertama itulah perjanjian lama, itu berarti ada cacatnya. Nah, di sini dikatakan kecacatan yang dimaksud di sini yang pertama adalah dalam arti tidak sempurna, ya, korban penebusannya yang pada waktu itu memakai korban binatang, artinya tidak ekivalen. Nah, kita tahu bahwa Allah ketika menyampaikan hukum perintahnya, 10 hukum Allah itu, manusia dalam hal ini umat Tuhan tidak bisa mentaatinya. Tetapi ada namanya tabernakel, ada namanya kemah suci, di mana di sana terjadi syarat-syarat untuk bisa mengampuni dan menebus segala kesalahan. Maka ada korban di sana. Maka korban di situ tentu baik sebagai tipos, tapi bukanlah yang sempurna. Karena tentu darah binatang tidak ekivalen dan tidaklah tepat, itu nilainya sama dengan darah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya kecacatan dalam arti tidak berdayanya manusia. Karena keterikatan dosa atau kutuk hukum Taurat. Artinya manusia jelas-jelas tidak lagi punya hasrat keinginan untuk menaati. Karena dia sudah diperdaya dengan dosa. Ya. Jadi keinginannya adalah selalu tidak mau taat pada firman Tuhan. Nah, yang ketiga adanya kecacatan dalam arti ketidaklengkapan dan ketidakjelasan, ketetapan dalam pemenuhan hukum, ya, atau perintah-perintah Allah. Ya, jelas seperti jangan membunuh. Ya, dalam perintah atau 10 hukum Allah itu cuma disebut jangan membunuh. Berarti harus ada korban dulu baru bisa dikenain hukuman. Tetapi justru Yesus datang untuk berkata barang siapa membenci saudaranya, mengata-ngatai dia kafir dan sebagainya, itu sama artinya dengan membunuh. Atau disebut juga dalam perjanjian lama jangan berzina. Tetapi dalam kehadiran Kristus, Yesus berkata barang siapa mengingini dan melihat seorang wanita dan dia birahi, dia menginginkan nafsu bagi perempuan itu, maka sesungguhnya dia sudah berzina. Jadi artinya kehadiran Kristus, perjanjian baru itu sungguh justru lebih menyempurnakan, menjelaskan, dan juga jelas lebih menegaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kesimpulannya sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, Ibrani 8:13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru,
Maka ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah saudara, perjanjian lama sudah usang. Artinya kita tidak lagi hidup dikuasai dan didikte dalam perjanjian lama. Kita sudah memiliki perjanjian baru. Bukan berarti hukum-hukumnya itu tidaklah baik atau salah atau sungguh-sungguh cacat. Tetapi justru di sini yang sungguh Tuhan mau ada penyempurnaan. Bagaimana perjanjian baru diwujudkan? Dalam Lukas 22 ayat 20 sampai 21 berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan kata lain, bahwa harga dari perjanjian baru itu adalah darah Yesus. Yesus membeli dan membayar perjanjian baru bagi kita. Dengan dia disalib, dengan penyalibannya, maka akibat yang terjadi yang pertama, tidak ada lagi kutuk. Galatia 3:13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dan dengan jalan demikian dia menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang kedua, hutang dosa kita telah dihapus dan diampuni. Kolose 2:14a berkata, ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dan dipakukannya pada kayu salib. Maka Bapak Ibu, berkat keistimewaan serta ciri atau tanda orang-orang yang telah hidup di dalam ikatan perjanjian baru adalah di dalam Ibrani 8:10-12 berkata, inilah perjanjian yang kujadikan atau kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Artinya mereka akan mempunyai kerinduan, keinginan, kesukaan, dan kemauan untuk menaati firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya mereka akan memiliki hubungan yang intim. Dan Allah sendirilah yang berinisiatif dan Allah sendiri yang mengikat itu. Dan tidak akan yang dapat memisahkan Allah atau kita ya darinya. Nah, yang ketiga dikatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, baik besar kecil, akan mengenal aku. Jadi yang ketiga, berkatnya adalah pengenalan akan Tuhan. Kita akan sungguh tahu siapa dia. Baik dari kecil, anak-anak, sampai orang dewasa, semua tanpa terkecuali dapat akses, dapat kesempatan, dapat hidayah, dapat hikmat, pengertian untuk dapat mengenal dia. Dan yang keempat, dikatakan sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah inilah yang paling utama, itu adalah pengampunan dosa. Jadi sejauh timur dari barat, dijauhkannya pelanggaran kita, dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dan dia tidak menghitung-hitung lagi. Itu sebabnya kita bersyukur, kita boleh ada di masa perjanjian baru di mana Kristus menjadi jalan dan jaminan atas hidup kita. Bersyukurlah Tuhan yang kiranya menolong, memberkati kita untuk mensyukuri kebangkitan Kristus Paskah ini dengan mari kita menjadi umat-umat perjanjian baru yang sungguh-sungguh memuliakan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur karena kami sungguh boleh ditebus dan kami boleh sungguh diselamatkan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu, menjamin dan memeteraikan dan memproklamasikan bahwa segala sesuatu sudah berkemenangan di dalam Kristus. Kami bersyukur dan kami rindu hidup kami hidup di dalam apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.